Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah SWT berupa lisan dan juga pikiran untuk kemudian kita gunakan untuk berkomunikasi dan juga bertukar pikiran. Salam serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kelak karena salawat yang selalu kita lanturkan dan juga sunnah-sunnahnya yang kita ikuti, semoga saja Rasulullah memberikan syafaatnya serta kita diakui sebagai bagian dari umat. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Mukhtar Amati bersama rekan saya Akmal Maulana. Kita di sini mau ngapain ini? Ya baik, di sini izinkan kami, kelompok kami untuk memenuhi tugas dari matkul PKN, yaitu tugas dari Ibu dosen Rini Setiawati. Dan di sini langsung saja kita akan membahas apa itu pengertian budaya. Oke. Mungkin Mas Mukhtar sendiri bisa jawab apa pengertian budaya? Budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu sih kalau pengertiannya. Oh baik. Lalu contoh budaya asing itu apa Mas? Contoh budaya asing itu banyak banget ya yang yang kita ketahui gitu. Ya misalkan film-film gitu, Film luar. K-pop gitu kan. Iya iya. Terus juga apa lagi ya? Mungkin drakor, kayak drakor ya. Itu Makanan ya. ya makanan juga sama. Ada kemudian makanan dari luar yang kemudian nantinya berpengaruh gitu Iya iya. terhadap kebudayaan Indonesia. Oh. Lalu contoh budaya Indonesia sendiri itu apa Mas? Contoh budaya Indonesia itu kayak misalkan dari pakaian kita ada batik, kemudian pakaian yang kebaya gitu kan. Iya iya. Itu adalah contoh Budaya dari negara kita Indonesia. Terus juga dari seni ada juga lumping, sesuaian, sebenarnya banyak Dan lain-lainnya Mas. ya. Lalu kan kita tadi ngomongin contoh budaya asing dan budaya Indonesia ya. Nah sekarang apa sih dampak positif dari budaya asing itu sendiri Mas? Oke, dampak positif dari budaya asing ya yang masuk ke Budaya kita. kita gitu. Contoh kayak misalkan budaya Jepang yang masuk. Jepang. Kita kan ini kerja di Pabrik. PT ya, Pak. Iya iya. Yang berafiliasi juga dengan Jepang gitu. Jepang itu membawa sebuah aturan kayak misalkan 5S dan juga Kaizen gitu kan. Iya iya. 5S, Seiri, Seiton, Seikatsu, Setsuke, dan itu menjadikan kita ketika kerja itu rapi, terus tertata, Bersih ya. Disiplin dan lain. itu juga menjadi terbawa gitu ketika kita berada di rumah gitu kan. Oh terbawa ke kehidupan. Ya, kehidupan pribadi kita. Iya iya iya. Bukan cuma di pabrik ini Mas. Iya. Itu salah satu nilai positif, Dampak positifnya yang kita rasakan ya. ya. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Nah kalau dampak negatifnya itu apa Mas? Dampak negatif budaya asing terhadap budaya kita. Dampak negatif yang saya ketahui ya, kayak misalkan film-film ya, film tadi, film yang kita tonton gitu dari luar negeri kayak misalkan Apa ya, drakor. bisa jadi drakor. Cara berpakaian mereka itu kan kayak minim, Vulgar lah ya. vulgar, ada juga yang gitu kan. Dan ini ditayangkan di bioskop Indonesia ataupun melalui Layar kaca. ya kita bisa lihat gitu, dan ini berpengaruh gitu dengan budaya kita yang sebelumnya mengenakan kebaya, mengenakan Batik, pakaian sopan lah ya. iya. Kemudian mereka merasa bahwa kebudayaan mereka yang mereka tonton itu pakaiannya bagus, sehingga kita yang di Indonesia ini mengikuti gitu. Iya, iya. Mengikuti budaya asing yang negatif. Negatif. Kalau secara pakaian ini itu menurut saya negatif. Sangat menarik ya Mas. Iya. Mungkin pembahasan kita
itu aja ya. Nah, sekarang kesimpulan dari budaya itu apa, Mas? Nah, kesimpulannya ya, tujuan daripada kita membahas ini itu supaya kita dapat memfilter, memilah-milih apapun yang datang gitu, kebudayaan dari luar negeri, kebudayaan dari luar lah, ya, kebudayaan asing yang datang kepada kebudayaan Indonesia. Kita bisa menyortir gitu. Kebudayaan mana sih yang bagus Dan mana yang buruk. Jadi kita ambil baiknya, Ya. buang buruknya. Iya, benar. Oke, Mas Mukhtar, mungkin itu saja yang kita bahas ya, Ya. tentang pengaruh budaya asing terhadap budaya kita. Dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf Ya. karena kami berdua membuat video ini dadakan tanpa persiapan yang matang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Rini Setiawati, dan semoga video ini bisa memenuhi syarat dari pengumpulan tugas UTS. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.